Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Ini dalam satu hari kemarin kita sempat kosong dengan Bang Said Didu. Rupanya beliau dalam perjalanan pulang kampung. Waktu Lebaran nggak bisa pulang kampung ya, Bang Said Didu ya. Saya sekarang lagi ada di Kampung Madimeng namanya, kampung tempat lahir saya. Itu 180 km dari Makassar. Jadi kemarin bawa mobil dari Makassar ke sini. Ya. Ya menikmati kampung lah. Berapa jam tuh ada di Makassar? Ya 3-4 jam. Santai. Ya. Oke, selamat menikmati di kampung, tapi saya akan tetap saya kejar Anda walaupun ke kampung karena ini ada berita-berita yang aktual yang saya kira memang paling pas Anda yang komentari berkaitan dengan pengangkatan komisaris di BUMN. Media lagi rame ini karena ada seorang polisi, jenderal polisi yang pernah terlibat dalam kasus Gayus itu diangkat menjadi komisaris. Kemudian ini yang paling rame staf khusus di Menag BUMN Arya Sinulinga rangkap jabatan komisaris. Terus ada juga penyanyi, kita tahunya bukan penyanyi, pemain musik Abdi Sleng itu juga diangkat jadi komisaris Telkom. Ini perusahaan-perusahaan yang sangat penting. Saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya prosedur pengangkatan seorang komisaris itu? Apakah boleh seseorang yang di luar kompetensinya gitu tiba-tiba diangkat menjadi komisaris? Saya teringat kata-kata Pak Erick Thohir, Menteri Negara BUMN dulu yang sangat istimewa menyatakan BUMN adalah singkatan dari badan usaha bukan milik nenek moyang lu. Itu yang dia katakan. Yeah. Tapi sekarang saya sepertinya kata-kata itu dipraktekkan sekarang. Bahwa memang bukan milik nenek moyang lu, tapi milik nenek moyang gua. Kira-kira begitu. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena tidak ada lagi kriteria yang digunakan untuk pengangkatan komisaris BUMN dan juga direksi BUMN. Tidak ada lagi kriteria. Suka-suka dia saja. Suka-suka dia. Kenapa saya katakan suka-suka dia? Satu, di dalam peraturan yang ada, di dalam undang-undang dan peraturan yang ada, itu jelas ada persyaratan kompetensi untuk komisaris, apalagi direksi. Dan ada masa jabatan di komisaris dan direksi. Apa yang terjadi sekarang, tidak ada kriteria apapun. Siapapun yang dia inginkan, dia akan angkat. Dan dia tidak lagi dia betul-betul mengabaikan apa kritik rakyat, apa kritik masyarakat. Saya sebenarnya sudah malas bicara, karena pasti diabaikan saja. Nah, menurut saya BUMN sekarang betul-betul dikelola sangat otoriter, tidak lagi mengabaikan apapun, sangat-sangat otoriter, tidak lagi mengabaikan aturan. Anda bisa bayangkan apa rasa keadilan masyarakat pasti sangat aneh bahwa orang berkasus dijadikan komisaris, seorang gitaris dijadikan komisaris, kemudian datanglah Bu Risma Dula juga BUMN memasukkan pemulung menjadi karyawan BUMN. BUMN ini mau dibawa kemana? Saya sampai ingin menangis di kampung saya yang jauh ini, Mas Hersu. Ya Allah, apabila kamu tidak bisa memperbaiki BUMN, minimal jangan kau hancurkan. Jangan kau hancurkan. BUMN sudah hancur. Jangan kau hancurkan benar-benar di akhir-akhir ini, sebelum dia tumbang. Nah, coba bayangkan, saya dulu betul-betul hampir menyeleksi itu hampir 10.000 orang. Betapa ribetnya itu menyeleksi orang itu. Saya ingin cerita sedikit supaya publik tahu bahwa memang tekanan sangat tinggi pada saat kita ingin menempatkan orang di BUMN. Saat saya masuk jadi salesman BUMN tahun 2005, di meja saya ada hampir 1.967 CV yang disampaikan oleh relawan, partai politik, dan lain-lain di meja saya, 970. Saya baca itu, dan saya cek bahwa yang bisa memenuhi kriteria untuk seleksi hanya sekitar 100. Yang lainnya saya buang ke tong sampah. Nah, setelah itu saya dimarahi, termasuk nomor 1 dan nomor 2. Tapi saya tetap jalan. Dan akhirnya terbukti bahwa memang profesionalisme harus dilakukan dengan baik.
Pak Erick Thohir awal-awal saya ketemu dan dia menyatakan saya akan membangun BUMN secara secara profesional. Dan saya masih ingat Mas Herssu pada saat di Mata Najwa, saya katakan apabila Anda Pak Erick Thohir membuka pintu jendela intervensi dan memasukkan ke dalam orang-orang tidak profesional, maka air bah akan datang menenggelamkan BUMN. Nah, sepertinya itu sedang terjadi. Saya katakan sekarang, Pak Erick Thohir membuka jendela untuk memasukkan orang-orang tidak profesional ke dalam BUMN sehingga air bah datang menenggelamkan BUMN. Saya hanya berdoa, mudah-mudahan Pak Erick Thohir bukan menjadi malaikat maut seluruh BUMN. Oke. Sekarang kita bicara dulu kriteria deh. Biasanya dasarnya Anda menentukan seseorang itu layak menjadi direktur, menjadi komisaris BUMN itu apa, Bang Said Didu? Jadi begini, pada saat kita menentukan direksi komisaris BUMN, maka kita memetakan kendala yang dihadapi BUMN saat mau diangkat. Jadi tidak selalu cocok. Nah, kita minimal menentukan minimum 5 tantangan yang akan dihadapi oleh BUMN yang harus dipecahkan. Seperti umpamanya kita mau mengangkat direksi Garuda sekarang, maka kita cari orang yang bisa menyelesaikan masalah Garuda sekarang, bukan masalah Garuda 10 tahun lalu. Nah, saat menghadapi Telkom sekarang umpamanya, kita harus melihat apakah tantangan Telkom sekarang. Tantangan Telkom sekarang, kita tahu persis bahwa sekarang banyak sekali jalur-jalur gratis yang bisa mematikan Telkom. Apakah pantas seorang ahli gitaris, apakah main gitar menyelesaikan itu? Menyelesaikan masalah itu. Dibutuhkan ahli, betul-betul ahli IT yang bisa bahwa Telkom masih bisa selamat. Jadi saya sekarang tidak heran kalau BUMN hancur karena kriteria tidak ada. Nah, berdasarkan kriteria itulah kita diskusikan dengan sangat tajam. Setelah itu baru kita menentukan orang-orang yang cocok duduk di dalam. Nah, kita tahu komisaris Garuda sekarang, adakah ahli penerbangan di dalam sebagai komisaris Garuda? Kan tidak ada. Nah, jadi jangan salahkan rakyat kalau rakyat mulai marah karena BUMN dikelola seakan-akan milik mereka. Nah, yang saya terus setelah itu Mas Herssu baru kita melakukan asesmen untuk mengetahui siapa yang cocok. Nah, disitulah kita ketemukan misalnya kombinasi di direksi dan komisaris. Nah, BUMN yang rawan intervensi ditempatkan komisaris yang sangat kuat untuk melawan intervensi. Sebagai contoh dulu pada Pertamina itu kita tempatkan orang seperti Endra Tono Sutanto, Pak mantan Panglima TNI ya dan mantan Kapolri itu ya. Betul. Nah, itu rawan intervensi. Tidak diperlukan orang yang rawan intervensi untuk yang melawan intervensi di Telkom karena persaingan bebas. Di perbankan tidak boleh kita main-main di situ. Itu harus orang-orang yang mengerti perbankan, bukan untuk membagi-bagi jabatan. Nah, yang paling menarik juga seenaknya saja sekarang Menteri BUMN itu mengangkat dan memberhentikan seseorang menjadi komisaris dan direksi. Padahal undang-undang menyatakan masa jabatan komisaris direksi adalah 5 tahun. Kenapa harus 5 tahun? Supaya bisa dipertanggungjawabkan apa yang dilakukan, supaya dia bisa bekerja dengan tenang. Nah, teman saya Arya Sinulinga baru aja menduduki satu jabatan, pindah lagi ke jabatan lain. Jadi seakan-akan hanya mencari tempat yang gajinya tinggi. Dan tantiemnya besar. Nah, menarik ini. Kalau sudah mulai ngomong gaji supaya publik dapat gambaran. Kalau kayak di Inalum itu perkirakan range-nya gaji seorang komisaris itu berapa dan kalau di Telkom itu berapa? Karena kan Arya Sinulinga kan sebelumnya dia komisaris di Inalum dan sekarang belum lama sekarang sudah pindah lagi ke Telkom. Saya tidak hafal tapi saya pikir mungkin sekitar komisaris mungkin sekitar 75 juta. 75 juta. Tapi tantiemnya kecil di situ. Karena masa depan untuk dapat tantim kecil karena utang Inalum besar sekali. Jadi laba susah sekali. Nah, pindah ke Telkom karena tantim Telkom besar.
dan gajinya lebih tinggi. Jadi seakan-akan publik membaca pejabat-pejabat ini mencari gaji yang besar sehingga pindah seenaknya. Saya bukan memuji diri, Pak Mas Hersu. Sekali lagi saya dulu sekretaris Kementerian BUMN, bebas memilih mana saja sebenarnya sebagai komisaris. Tapi tolong cek, pernahkah saya menjadi komisaris bank BUMN yang besar gajinya? Tidak pernah. Yang saya ini adalah BUMN yang mau bangkrut. Saya jadi komut pupuk Kaltim karena masuk penjara semua direksinya, masuk penjara dirutnya dan semua terlibat. Saya masuk ke Merpati. Masuk ke Merpati karena mau bangkrut. Dan saat itu kami tidak digaji. Malah kadang-kadang kartu kredit kami kita kumpulkan apabila ada pesawat yang macet dan mau beli aftur dari Pertamina. Bayangkan. Bayangkan. Nah, dan saya pilih itu. Nah, sekarang di publik kesempatan saya klarifikasi, sering menyatakan bahwa kasus MA60 pembelian pesawat dari Cina ada buzzer Ferdinand Hutahian seakan-akan bertanya, tapi itu saya tak memancing, bahwa terlibat korupsi pengadaan MA60. Dan perlu saya jelaskan, saya dibubarkannya Merpati, saya sudah tidak komot. Itu pertama. Yang kedua, pengadaan MA60 itu adalah diadakan oleh pemerintah, bukan oleh Merpati. Merpati menerima hasil pembelian pemerintah. Jadi clear sekali, cuma saya kan dia tahu bahwa Saididin harus ditembak gitu. Tapi suatu saat saya akan persoalkan orang yang fitnah saya. Suatu saat. Saya tunggu aja waktunya. Ini kesempatan di luar konteks. Oke, nah jadi kalau Anda posisi Telkom itu seperti apa ya sekarang ini dalam peta persaingan bisnis dan sebenarnya orang seperti apa yang dibutuhkan di Telkom? Jadi Telkom sekarang menurut saya yang dibutuhkan adalah orang yang ahli IT yang bisa, ahli IT dan ahli komunikasi, serta ahli yang hubungan telekomunikasi internasional. Itu yang dibutuhkan. Saya tidak membaca sama sekali seperti itu. Nah kita lihat aja juga lah. Di komisaris dulu, nah Telkom ini menghadapi transisi yang sangat keras, Nah, akhirnya artinya orang-orang yang betul-betul bagaimana kreasinya agar orang menggunakan kembali menggunakan Telkom. Nah, Telkom sekarang seharusnya ini kan harusnya ada ahli konten yang melihat, kemudian ahli yang terkait bagaimana sih dengan hubungan-hubungan channel-channel internasional untuk memanfaatkan Telkom. Itu yang dibutuhkan, bukan ahli gitar. Bukan ahli gitar. Oke, ya. Jadi kan yang masuk Telkom ini baru yang dua orang ini adalah Arya Sinulinga dan Abdi Sleng gitu ya. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, dua-duanya ini semua tim sukses gitu. Bahkan Abdi Sleng ini terkenal dengan dianggap sukses salam konser 2 jari pada waktu Presiden Jokowi periode pertama, sementara Arya Sinulinga kemarin juga tim kampanye dari Presiden Jokowi. Jadi Anda melihat ini semata-mata karena balas jasa, dan kalau dalam kasus Arya Sinulinga karena posisi dia dekat dengan Menteri BUMN, begitu? Sangat sulit dibantah bahwa sekarang betul-betul BUMN adalah menjadi jatah tim sukses. Saya berdoa mudah-mudahan BUMN ini tidak mati. Jadi kalau sekarang menurut saya sebaiknya BUMN diubah saja lah sekalian namanya. Dari Badan Usaha Milik Tim Sukses, BUMTS. Oke, menarik itu. BUMTS. Jadi bukan lagi Badan Usaha Milik Negara. Ya, karena kalau kita lihat di media sosial itu memang ada keresahan justru di kalangan buzzer. Sekarang kalau dulu kan sebenarnya biasanya kita yang kritis gitu. Kalau sekarang buzzer juga merasa, loh kok yang kebagian jatah komisaris semua tim sukses, sementara buzzer nggak kebagian gitu. Saya bilang, saya udah hopeless sebenarnya Mas. Udah hopeless. Jadi tidak ada lagi harapan saya melihat BUMN. Dan saya betul-betul awalnya, saya hampir 3 bulan berkomunikasi terus Pak Erick Thohir terus. Ternyata sama juga dengan bosnya, apa yang dikatakan yang dilaksanakan adalah sebaliknya. Masih banyak catatan saya dengan beliau. Dan saya awalnya saya percaya, tapi tentang tim sukses ambassador, janganlah
aset bangsa ini jadi rebutan oleh ibarat jangan sampai marah mereka. Bang Saididu, tadi Anda bolak-balik menyatakan soal intervensi. Intervensi itu dari mana? Apakah langsung dari yang Anda sebut sebagai nomor 1 dan nomor 2? Nomor 1 dan nomor 2 ini kan mengacu presiden dan wakil presiden. Atau dari level mana biasa intervensi ini masuk? Saya gini katakan, intervensi BUMN itu banyak. Yang pertama itu dari penguasa. Penguasa itu belum tentu pemerintah. Dan bisa yang berkuasa itu adalah tim sukses dan relawan dan buzzer. Itu bisa berkuasa. Dan orang-orang sekitar penguasa. Yang kedua dari partai politik. Yang ketiga dari pemerintah, birokrasi. Yang keempat dari sekarang dari buzzer. Dari buzzer, dari tim sukses. Itu intervensi semua. Dulu dari media massa juga. Dulu media massa itu mendorong orang. Yang ketiga, yang keempat adalah dari penegak hukum. Dari penegak hukum. Nah, itulah untuk menghindari semua itu. Dan dari Pemda, dari pesaing swasta, itu semua sumber intervensi. Dan saya selalu menyatakan dulu, suksesnya BUMN itu adalah 90% rusaknya BUMN karena intervensi. 90% rusaknya BUMN karena intervensi. Salah satu cara menyelesaikan BUMN adalah lawan intervensi. Dan untuk melawan intervensi hanya dibutuhkan orang yang hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menikmat jabatan. Selama masih menikmati jabatan atau menghendaki jabatan lain ke depan, maka dia akan gunakan BUMN untuk kepentingan pribadinya dia. Saya berharap Pak Erick Thohir tidak memanfaatkan BUMN kalau masih ada cita-cita untuk tujuan jabatan lain. Saya berharap kalau dia gunakan ini, saya minta seluruh insan BUMN harus melawan pemanfaatan BUMN untuk jabatan politik orang-orang yang menguasai BUMN. Itu untuk menyelamatkan BUMN. Ingat, teman-teman BUMN, apabila BUMN hancur, maka Anda yang pertama kali menderita diberhentikan, bukan mereka-mereka. Mereka bisa pergi lagi. Ingat, sekarang Garuda sedang menghadapi persoalan, maka tidak tertutup kemungkinan apabila BUMN ini dihancurkan oleh mereka, yang penikmat jabatan, yang mencari jabatan, maka yang di PHK pertama adalah Anda semua, bukan mereka. Bang Saididu, seberapa penting sih sebenarnya peran komisaris ini? Biasanya bukankah itu ya jabatan orang cuma dikasih gaji buta saja? Sangat tergantung. Kalau komisarisnya sekarang seperti ini, itu bagaikan karyawan saja. Kalau bagaikan karyawan saja masih lumayan. Yang problem adalah dia menjadi menjadi mediator, masuknya intervensi ke dalam. Memasukkan supplier, memasukkan kontraktor, ikut bernegosiasi, dan lain-lain. Itu yang paling bahaya. Dan saya menduga itu yang sedang terjadi sekarang. Komisaris memfungsikan diri sebagai mediator, masuknya supplier, dan orang-orang yang menikmati BUMN. Itu yang terjadi. Oke, jadi ini sangat serius ya. Jadi walaupun kelihatannya orang banyak cuman bercanda-bercanda di media sosial, di media juga, tapi dampak dari penunjukan orang-orang yang tidak tepat sebagai komisaris ini akan sangat serius terhadap BUMN. Sangat-sangat serius, karena kepercayaan publik, kepercayaan dunia internasional, kepercayaan ini semua langsung anjlok sedemikian rupa. Sekali lagi saya minta Pak Erick Thohir selamatkan BUMN. Saya menangis dari kampung saya di Madimeng, Pindrang. Tolonglah, kita belum tentu umurnya panjang. Bikinlah kebaikan di negeri ini. Berhentilah menikmati jabatan dengan memanfaatkan jabatan yang Anda miliki. Itu dosa besar. Baik. Terima kasih Bang Saididu. Clear ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.